Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok I akan menjelaskan tentang integral metode kuadratur Gauss yang beranggotakan saya Rara Dita Purnamareta, dan yang kedua ada Muhammad Reza Pahlavi, yang ketiga ada Wahib Arkan Sajiwo, yang keempat ada Helmi Safito, dan yang kelima ada Alifian Fajar Daiza Rangga. Yang pertama akan dibacakan oleh saya. Kuadratur Gauss merupakan metode yang tidak digunakan pembagian area yang banyak, tetapi memanfaatkan titik berat dan pembobotan integrasi. Metode ini secara komputasi memiliki banyak keuntungan karena mempunyai kecepatan yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah pembagian yang kecil dan dengan jumlah pembagi yang relatif kecil, mempunyai kesalahan yang sama dengan metode lain dengan jumlah pembagian yang besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alifian. Kepada Alifian saya persilakan. Baik, yang selanjutnya yaitu kuadratur Gauss, masih kuadratur Gauss, yaitu kuadratur Gauss-Hermit. Kuadratur Gauss-Hermit adalah perluasan kuadratur Gaussian. Kuadratur Gauss-Hermit atau yang biasa disebut kuadratur Hermit adalah kuadratur Gauss sepanjang interval min alfa dan alfa dengan pembobotan fungsi. Kuadratur Gauss-Lequer. Kuadratur Gauss-Lequer merupakan perluasan dari metode kuadratur Gaussian. Kuadratur untuk menghitung nilai pemberat atau bobot. Penyelesaian integral lipat 2 dengan menggunakan metode kuadratur Gauss-Lequer hampir sama dengan kuadratur Hermit yang di atas tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Helmi. Kepada Helmi saya persilakan. Baik, pengantar metode. Metode integrasi Gauss merupakan metode yang tidak menggunakan pembagian area yang banyak, tetapi memanfaatkan titik berat dan pembobot integrasi. Metode kuadratur Gauss menghitung nilai integrasi dengan cara mengambil nilai fungsi di beberapa titik tertentu yang dapat mewakili perhitungan luas dengan menyeimbangkan galat positif dan negatif. Gambar metode ini dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, gambar di atas menyatakan persamaan integral f dalam kurung x dari x sama dengan 1 hingga x sama dengan 1. Metode kuadratur Gauss menghampiri nilai integral dengan dua buah titik x1 dan x2. Sedemikian sehingga luas daerah yang diarsir dapat dinyatakan dengan gambar di bawah ini. Dengan C1, C2, X1, dan X2 adalah sembarang nilai yang dapat mewakili. Persamaan di atas dinamakan persamaan kuadratur Gauss 2 titik. Persamaan ini dapat diperluas menjadi 3 titik, 4 titik, dan seterusnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahib. Kepada Wahib saya persilakan. Ya, pengantar metode. Pada rumus di atas dinamakan metode kuadratur Gauss 2 titik. Dengan metode ini menghitung integral f dalam kurung x dalam selang min 1, 1. Cukup hanya dengan mengevaluasi fungsi f di x sama dengan 0,5773502 dan di x sama dengan min 0,5773502. Untuk menghitung integral secara umum, misalnya mempunyai integral seperti gambar tersebut, melakukan transformasi menjadi bentuk umum kuadratur Gauss. Dalam hal ini yang harus ditransformasikan adalah selang A, B menjadi 1, 1. Variabel X menjadi variabel T, serta dx menjadi dt. Dengan melakukan perbandingan garis, maka diperoleh seperti gambar di bawah, sehingga diperoleh persamaan diferensialnya, seperti pada gambar di bawah. Maka setiap persamaan integrasi dapat ditransformasi ke dalam bentuk kuadratur Gauss dengan mengganti selang AB menjadi min 1, 1.
serta menggunakan dua persamaan di atas untuk mengganti variabelnya. Terima kasih Wahib. Sekian dari kelompok kami. Selanjutnya untuk demo algoritmanya akan dijelaskan oleh Reza. Kepada Reza saya persilahkan. Baik. Apakah sudah terlihat? Untuk demo, yang pertama kode di sini menggunakan batas atas dan batas pertama harus memasukkan batas atas dan batas bawah untuk mencari X dan DX. Maka akan diproses menggunakan baris kode yang ini, sehingga apabila dimasukkan batas atas dan batas bawah pada terminal, langsung akan mengeluarkan X dan DX-nya. Kemudian di sini menggunakan format angka pertama, yaitu di awal yang seperti dijelaskan di presentasi sebelumnya. Setelah integral maka ada angka. Karena di sini kita menggunakan contoh integral dengan batas 2, batas atas 2 dan batas bawah 1, juga dengan angka X kuadrat plus 1, maka angka pertamanya adalah 1. Kemudian X, lalu X akan dimasukkan otomatis pada bagian ini. Kemudian pangkat 2, dipangkatkan dengan 2, berarti pada bagian ini operator ya, tadi kan sebelumnya X kuadrat plus 1 kan, berarti angka positif, sehingga untuk operator dimasukkan 1. Setelah mengenali operator positif, maka angka nomor 2 yaitu angka terakhir tadi, yaitu 1, maka dimasukkan 1 aja dan akan langsung mengeluarkan jawabannya. Akan dicoba sekali lagi mungkin. Seperti tadi, masukin batas atas, batas bawah, angka pertama 1, angka pangkat kedua 1 dan 1. Oh iya, mohon maaf sebelumnya, merupakan sintak testing, saya salah, dan ini yang kode sebelumnya sebenarnya sama saja, cuman di bedanya pemrosesannya langsung pada bagian if else, sehingga akan lebih efisien dan lebih presisi. Terima kasih, kembali ke Raditya. Terima kasih kepada Reza. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah-salah kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.